myself. No, I need to get some help. Hoping you could. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, back again with me Adisti Maulidina Anwar. This time we will discuss a different material which is seem to be interesting. Anybody know? Yes, I will present material about web server configuration in PNetLab. Understanding web server. Web server is a software that provides server in the form of data ready to execute HTTP of HTTPS request from client or GNU as web browser seperti Chrome and Firefox. Next, it will send a response to the request to the client in the form of a web page. If site, the web server is a service provider of client, where client requests information in the form of a website, and the web server has a large storage capacity and fast access, so that it can prevent error on a website or application. Website has an important role in the operation of the website. If there is no web server, user cannot request data on a web page. Make sure your website uses a web server with the best technology from the best hosting provider. 2. Web server function. If we talk in detail, then the web server has a role in processing previous data requests by the client. Then we gives result or answer in the form of document, videos, photos. As for we breaks it down into several parts of the function of the web server. Clean up pages just contain instructions as well as all documentation that is no longer outside. Perform system security checks based on client or web server per request. Provide data based on incoming request or request in order to ensure system security that runs smoothly. Sekian penjelasan tentang web server yang sedikit saya ketahui. Jika Anda ingin mengetahuinya lebih banyak, let's go kita config. Topologi yang saya gunakan sama seperti topologi yang sebelumnya. Di sini kita pastikan semua perangkatnya sudah nyala. Dan di sini saya sudah membuat DNS di mana bisa dilihat dalam pengujiannya yaitu di ayobisa.net. Setelah itu selanjutnya karena kita ingin mengkonfigurasi web server, maka kita masuk ke dalam direktori bin9 dulu dengan mengetikkan perintah cd /bin, dimana kita masuk ke dalam direktori nano ayobisa, dan di bagian paling bawahnya itu ditambahkan www samakan dengan di atasnya dan dituliskan IP-nya juga agar terdeteksi. Wait, jika sudah benar maka simpan. Selanjutnya kita restart terlebih dahulu karena tadi kita sudah menambahkan www itu agar www itu terbaca. Selanjutnya kita ketikkan ping www.ayobisa.net untuk mengetes apakah www tersebut sudah mendapatkan internet akses. Jika reply seperti video, maka sudah terdeteksi atau sudah masuk ke dalam jaringan internet. Selanjutnya kita akan menginstal web server menggunakan apache 2, yaitu perintahnya apt install apache 2. Jika ada pertama Y atau N, maka pilih Y dan tunggu saja sampai proses ini selesai. Wait. Selanjutnya kita masuk ke dalam
direktori apc2-nya dengan mengetikkan perintah cd/etc/apc2/sites strip available /. Jika sudah masuk, kita cek terlebih dahulu file-file yang ada di dalamnya, yaitu dengan mengetikkan ls. Lalu kita copy file tersebut dengan menggunakan perintah cp 000 strip default .config. Ayo bisa .config. Selanjutnya kita ls, dan ternyata sudah terdapat di dalam direktorinya tersebut. Kemudian kita ketikkan perintah nano ayo bisa .net, dimana di bagian server name-nya kita ganti dengan nama domain name yang sudah kita tambahkan di nano sebelumnya, yaitu white. Jika tulisannya sudah benar, maka kalian simpan saja. Selanjutnya itu kita akan kita akan masuk ke dalam direktori cd/www/html, dan kita cek dulu di dalam direktori itu terdapat file apa aja dengan menggunakan perintah ls. Selanjutnya kita akan mengedit indeks HTML dengan perintah nano index.html. Di bagian itworks pack.2 itworks-nya itu kita ganti menjadi nama domain kita white. Jika tulisannya sudah benar, maka kalian bisa simpan file tersebut. Lalu kita tambahkan a2 di set 00 default config, dan kita tambahkan juga a2 di set 00 default config. White. Lalu kita masuk ke dalam nano ayo bisa .config lagi, dimana di bagian server name-nya kita ubah menjadi nama domain kita white. Jika semua sudah benar, maka kita simpan saja. Lalu kita beralih konsol untuk Ubuntu desktop-nya. Double klik saja. Jika ada pertanyaan oke atau cancel, maka kita oke saja untuk mengaksesnya. White. Klik menu, lalu pilih system tool, lalu pilih command mate, dimana kita akan mengecek IP-nya dengan perintah if config eth1. Lalu lakukan ping terhadap IP address yang sudah didapat. Jika reply, maka sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet. Masuk ke perintah sudo min i untuk bisa mengakses semuanya. Passwordnya admin, lalu masuk ke dalam direktori nano /etc/resolve.config. White. Jika sudah masuk di dalam direktori tersebut, maka tuliskan saja sesuai dengan search-nya dan name servernya, yaitu IP address yang sedang kalian gunakan berapa. Jika sudah benar, maka
maka simpan saja. Untuk melihat konfigurasinya, kita bisa menggunakan perintah cat /etc/resolve.config, dimana di situ sudah terlihat jelas apa yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Lakukan ping terhadap www.ayobisa.net untuk bisa mengetahui apakah sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet atau belum. Jika reply, maka sudah terkoneksi. Jika sudah semua, maka kalian pergi ke Chrome. Wait, sedang loading. Nah, jika sudah masuk di dalam Google, maka tuliskan saja search yang sudah kita tulis di etc/resolve.config itu, dimana kita tuliskannya itu kita tuliskan ayobisa.net, dan nantinya akan muncul APC 2 Ubuntu Default Patch. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka web server sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menginstal Nginx. Sebelumnya kita matikan dulu stop APC 2 nya itu dengan perintah systemctl stop APC 2, dan kita lihat juga statusnya apakah masih running atau tidak. Wait, dan statusnya sudah inaktif, yang artinya sudah tidak aktif. Untuk menginstal Nginx, kita tuliskan saja perintahnya, yaitu apt install Nginx. Jika ada pertanyaan Y atau N, maka kita pilih saja Y, dimana proses ini ditunggu saja sampai selesai. Kemudian kita masuk ke dalam directory dengan menggunakan cd/var/www/html. Lalu tuliskan perintah mv index.html. Selanjutnya, kemudian ls untuk melihat file tersebut, dan dimana kita bisa lanjutkan dengan merestart Nginx tersebut, yaitu perintahnya /etc/init.d/nginx/restart. Nah, kalau sudah begitu berarti tandanya sudah selesai, dan kita tulis saja /ct/init.d/nginx, dan status itu untuk melihat statusnya apakah aktif atau tidak. Ternyata aktif. Selanjutnya kita balik lagi ke Google Chrome dan kita refresh saja, dimana tampilannya akan berubah, yaitu welcome to Nginx. Selesai, finish.